Ya, baik. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan pada Allah Taala yang telah memberikan kita nikmat rahmat, kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, dan termasuk juga menghadiri pertemuan ini ya. Meskipun di hari libur ya, mohon maaf sebelumnya kami mohonkan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, karena kalau kita adakan di hari kerja ya barangkali tidak semua bisa hadir gitu ya, karena mungkin ada kuliah atau Bapak Ibu yang Kajur dan Keprodi barangkali juga ada yang seminar atau segala macamnya gitu ya. Jadi kita adakan di hari Sabtu ini untuk bisa banyak hadir kan tujuannya. Kemudian salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, dapat disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Pertama kami menyampaikan mohon maaf dan salam ya dari Pak Dekan. Seharusnya beliau memberikan semacam pengantar atau arahan di awal ini, karena beliau ada kegiatan atau keperluan di luar ya. Beliau meminta kami untuk mewakili dan sekaligus memandu gitu ya pelaksanaan kegiatan kita di pagi ini. Adapun tujuan ya kita mengadakan acara ini, dan ini barangkali pertama kali nih ya, kalau tidak salah ya saya ingatnya, baru pertama kali kita adakan di Fakultas Evaluasi Mahasiswa Pasca ya. Kalau evaluasi mahasiswa sarjana itu telah kita lakukan ya setiap tahunnya. Nah, tapi kalau mahasiswa pasca ini baru pertama kita adakan. Tujuannya tentulah untuk bagaimana supaya kita bisa kegiatan akademik ya mahasiswa pasca ini bisa berjalan dengan lancar sebetulnya gitu ya. Dan kita menghindari hal-hal yang memang tidak kita inginkan ya. Dari kepentingan institusi ya, baik fakultas maupun jurusan dan prodi, itu tidak ingin sebetulnya ya, mahasiswanya ini tidak selesai gitu ya, tidak sampai selesai. Bahkan kalau bisa memang selesainya itu cepat ya, cepat dan kualitas, itu yang kita inginkan. Nah, adapun hal-hal yang mengganjal ya, hal-hal yang terkendala selama ini, apakah dari segi pribadi atau dari luar ya, luarnya itu juga mungkin banyak juga ya, dari pembimbing, dari institusi ya, dari fakultas mungkin layanan akademik segala macam, administrasi yang berbelit-belit atau bagaimana. Nah, itu semua yang kita coba ungkap ya, kita coba paparkan di sini apa sebetulnya yang dihadapi gitu ya, apa sebetulnya yang apa namanya yang dialami ya, kendala-kendala apa sebetulnya yang dialami, sehingga kita bisa cari solusinya segera mungkin. Karena beberapa angkatan itu memang semester inilah yang menjadi semester terakhir gitu ya, kesempatan untuk bisa menyelesaikan studinya. Nah, dan hadir di sini alhamdulillah Ketua Bapem ya Bapak Dr. Amin Nazra, kemudian Bapak Ibu Kajur ya. Di sini saya pantau ada Bapak Kajur Biologi ya, Pak Wilson, makasih Pak kehadirannya. Kemudian juga Bapak Ibu Kaprodi ya, Pasca ya. Di sini hadir Pak Zulhajri, S2 Kimia ya, Kaprodi S2 Kimia, kemudian Bu Rahmayeni, Profesor Meni, Bu Kaprodi S3 Kimia, kemudian juga Bu Vera di sini hadir ya. S2 Matematika ya, Kaprodi. Ada lagi nggak yang lain ya yang belum saya sebutkan? Kajur Fisika ya, mohon maaf. Kajur Fisika Pak Abdul Mutakin ya. Nanti saya protes Pak. Soalnya kalau yang lain ada fotonya. Nah, kalau apa nggak ada foto.
Ya, yang lain mungkin kita tunggu ya, dari kimia sudah ya, dari biologi sudah ada, fisika ya berarti sudah semua nih ya sebenarnya mewakili jurusan atau prodi masing-masing ya. Ya kita berharap ini semua bisa hadir sebetulnya yang kita undang itu ya, baik dari mahasiswa S2 maupun S3 ya. Jadi begitu tujuan termaksud kita mengadakan kegiatan ini. Jadi kita santai saja, jadi nggak usah terlalu formal ya barangkali ya, Pak Mi ya, Pak Wilson dan yang lainnya. Kita ingin bagaimana supaya ini kan semacam mengingatkan ya, mengingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa semua ya tentang progres studinya ya. Nah, tentu kita inginkan tidak ada ya satupun mahasiswa di UNAN ini, di FMIPA khususnya yang tidak bisa selesai ya. Apapun kendalanya itu ya kita coba cari ya penyelesaiannya. Kalau memang itu dari internal ya berarti kita minta ya, kita suggesti ya, kita dorong mahasiswa itu supaya bisa mengatasi kendala internalnya gitu ya. Nah, kalau itu eksternal ya kita cari juga solusinya ya melalui pertemuan ini. Baik, sebelumnya kita sudah menyebarkan angket ya, kuesioner. Tujuannya untuk bisa agak lepas barangkali ya menyampaikannya itu. Kalau memang nanti secara pertemuan langsung ini agak terkendala barangkali. Nah, jadi kita coba sebarkan kuesioner dan itu sudah beberapa ya, nggak salah 40 orang ya Pak Mi ya, yang sudah mengisi ya. Jadi dari data ini ya, kita olah, kita analisis ya, kita inilah kita petakan lah gitu ya oleh Bapem ya, Ketua Bapem oleh Pak Mi. Nah, jadi sebelum kita mulai diskusi kita, barangkali kita bisa dengarkan terlebih dahulu ya pemaparan dari hasil data kuesioner yang telah dibagikan itu ya, yang akan disampaikan oleh Ketua Bapem ya, itu Pak Dr. Amin Nazrah. Pada Pak Mi kita persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak WD1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dekan, saya wakili Pak WD1, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Ketua Prodi S2, S3 yang ada di Fakultas MIPA. Jadi seperti disampaikan Pak WD1 tadi bahwa beberapa hari sebelum pertemuan ini Pak WD1 telah merancang survei ya, survei untuk mengetahui progres studi mahasiswa pasca FMIPA gitu. Hingga diskusi kita pada hari ini bisa nampak arahnya gitu ya. Nah, dari survei itu kami dari Bapem mencoba untuk merangkum gitu, merangkum sehingga nampak dari kita bersama nanti permasalahan. Saya coba rangkum perangkatan gitu ya, saya coba rangkum perangkatan permasalahan itu. Tapi saya tidak sebutkan identitasnya gitu ya, identitas prodinya dari mana, apalagi orangnya tidak saya sebutkan gitu ya. Saya tayangkan aja. Jadi Bapak Ibu, ini hasil rekapannya ya. Ini datanya yang masuk ya. Kalau saya lihat di undangan ini Pak WD ya, S3 itu ada 18 orang. Ya, maaf. S3 itu 30 orang di undangan itu. Ya. Kemudian S2 ada 18 orang gitu yang diundang. Tapi yang mengisi kuesioner ini S2 itu 15 orang, S3 itu 25 orang. Tapi yang anehnya yang 25 orang ini tidak dari yang 30 orang itu. Ternyata ada mahasiswa S3 yang tidak ada di undangan itu. Mungkin datanya belum valid, sehingga ada mahasiswa yang mengisi kuesioner walaupun tidak ada di undangan. Dan ada yang di undangan tapi tidak mengisi kuesioner. Ya. Nah, yang
Ya nanti perlu lagi nih yang tidak mengisi kuesioner ini, apalagi ini angkatan-angkatan yang 15 dan 17 gitu ya. 15 ada sih mengisi semua ya. Yang S3 saya S3 dulu gitu ya, fokus ya. S3 dan ada 17 angkatan 2017 itu tidak ada yang tidak mengisi. Gitu. Kita tidak tahu permasalahannya. Nah, ini rekapannya. S2 itu ada 15 orang. Yang matematik itu angkatan 18, fisika itu angkatan 18. Itu angkatan 20 dan 19, biologi angkatan 18 satu orang. Sedang S3 kimia biologi, kimia itu ada 13 orang angkatannya yang mengisi kuesioner, dan biologi 12 orang. Ya. Nah, ini gambaran yang mengisi kuesioner ya. Nah, saya pilih jenis permasalahan dua kelompok besar saja gitu. Itu masalah internal dan masalah eksternal. Ini definisi saya saja nih. Masalah internal maksudnya mahasiswa yang artinya tidak bisa secara jauh atau secara langsung fakultas ikut menyelesaikannya gitu loh. Ya. Nah, ini saya mungkin bisa berbeda kita definisi, tapi beberapa saya kelompok besarkan saja lah gitu ya. Nah, masalah internal itu masalah analisis data katanya. Analisis data saya nggak tahu nih apakah kemampuan menganalisis datanya, ya kan? Ini secara umum ya, baik S2 atau S3 ini, ya. Jadi, apakah kemampuan analisis datanya, kemampuan kemampuan ilmu untuk mengisi datanya atau bagaimana nggak tahu. Apa gitu ya. Kemudian sulit mengatur waktu antara pekerjaan dan kuliah. Ini mungkin mahasiswa yang sedang izin belajar ini, atau ya bisa juga tanpa izin belajar. Maksudnya yang sedang bekerja juga bisa ya, yang bekerja di pemerintahan atau tempat lain gitu ya, tidak bisa mengatur pekerjaan. Kemudian masalah keluarga. Nanti kan kita lihat rinciannya seperti apa masalah keluarganya itu. Ada masalah keuangan. Ini ada 4 orang nih dari sekian itu ya, masalah keuangan. Kemudian tidak fokus. Ya nggak tahu juga. Ini kan masalah pribadi kan. Tidak fokus, tidak bisa fokus kuliah gitu ya. Kemudian teknis mengerjakan penelitian karena masih sedikit referensi. Ya ini kan tidak tahu apakah kemampuan mencari referensi yang belum maksimal atau bagaimana kan. Ini kan masalah pribadi ini kan. Kemudian topik penelitian yang ini nggak tahu siapa masuk ini. Saya copy paste langsung ini dari yang diisi oleh mahasiswa ya. Topik penelitian yang tepar dengan latar belakang pekerjaan serta tidak bersinggungan dengan data kuensial tempat bekerja. Ya. Kemudian, nah itu secara garis besar ya, Bapak Ibu mahasiswa, masalah internal. Nah, eksternal itu dua aja sebenarnya, yaitu masalah pengurusan nilai kuliah, itu ada yang menyebut begitu. Ini kita lihat. Kemudian ada masalah teknis pembimbingan. Nah, ini yang melibatkan dua pihak ini kan, baik mahasiswa sendiri maupun pembimbing sendiri. Gitu. Nah, teknis ini apa ini maksudnya? Apakah karena dari pihak dosennya atau dari pihak ya? Itu secara garis besar ya. Saya bagi dua aja masalah internal dan eksternal. Nah, kita lihat perangkatan sekarang. Saya mulai dari S3. Ini saya mulai dari angkatan 2015. Kenapa? Karena semester ini semester terakhir ini Pak D1 ya. Kalau tidak ada BSS gitu. Tak pernah mengambil BSS. Gitu. Jadi dari kuesioner itu kan kita tanya prediksi kelancaran penyelesaian studi ini bagaimana ke depannya, tinggal waktu yang tersisa ini. Bagaimana prediksi yang bersangkutan ini? Prediksi Bapak Ibu mahasiswa ini gitu. Ya. Bagi dua, lancar dan kurang lancar. Saya coba klarifikasikan yang lancar yang sudah proposal berapa orang gitu. Yang lancar yang sudah seminar hasil berapa orang gitu. Nah, yang lancar yang S3 ya. Ini tidak dibedakan, tidak ada identitas S3 kimia atau biologi ini ya. Pokoknya ada mahasiswa S3 di MIPA yang lancar yang sudah proposal itu 2 orang. Jadi artinya yang bersangkutan alhamdulillah masih percaya diri lancar nih Pak Ede. Nah, walaupun waktunya bersisa berapa bulan lagi gitu ya, tapi masih pede lancar gitu. Ini alhamdulillah nih kan. Nah, ya artinya percaya diri perlu juga gitu ya. Nah, tapi apa masalahnya yang beliau ungkapkan?
masalah pribadi gitu. Ini saya yang checklist ini di kolom pertanyaan masalah utama itu. Persoalan utama apa gitu kan. Nah, ditulis masalah pribadi persoalan utamanya. Artinya kenapa terlambat selama ini kan gitu kan. Karena masalah pribadi. Terus lebih ditanya lagi lebih mendalam masalah pribadinya apa? Ya masalah sibuk dengan keluarga. Nah, itu aja disebut gitu. Gitu. Kemudian ada juga di antara yang dua orang itu menyebut masalah keuangan. Nah, kemudian masalah dia samping masalah keuangan masalah utamanya, tapi ada masalah pribadi juga. Nah, kurang termotivasi gitu. Ya. Kemudian gaji tidak mencukupi gitu. Nah, cuma alhamdulillah ini ada satu orang yang sudah generasi ini tidak ada masalah satupun nih. Nah, ini nggak tahu ya kenapa terlambat juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa ini kan sudah generasi ya. Jadi mudah-mudahan bisa ujian tertutup sama dekat kan. Nah, yang lebih fokus kita sebenarnya yang prediksinya kurang lancar dan masalah. Nah, ini perlu difokus kita nih. Dan alasan yang bersangkutan adalah tidak fokus, sibuk dengan kegiatan perkuliahan. Nah, ini sibuk dengan kegiatan perkuliahan ini seperti ini nih, dosen dengan izin belajar ini sepertinya. Ya. Dosen dengan izin belajar, ya pasti sih, ya gimana harus bisa lah ya. Nah, jadi sepertinya tidak bisa gitu ya, sibuk dengan kuliah katanya. Masalah keuangan ada juga menyebut begitu. Sibuk dengan masalah sibuk cari tambahan uang gitu ya. Kalau pembimbing diakui sudah peduli gitu. Hanya saja yang bersangkutan yang kurang aktif gitu. Ini sepertinya ini tidak masalah akademik gitu loh. Ya kan, tidak masalah akademik gitu. Hanya masalah motivasi dan masalah keuangan gitu ya. Itu yang angkatan 2015. Kemudian angkatan 2017 2016 nggak ada ya Pak WD1 ya? Nggak ada berarti yang bermasalah. Nggak tahu apakah sudah lulus semua. Tahun 2017 itu yang lancar satu orang. Sudah ujian tutup, ini tidak ada masalah mungkin ya, insya Allah ya. Jadi tidak ada masalah keuangan aja disebutkan gitu ya. Sudah ujian tertutup. Cuma ada yang kurang lancar juga angkatan 17 ini satu orang. Masih proposal. Ini masalah analisis data katanya. Ini yang sebut tadi. Tidak jelas masalah analisis data ya. Nanti mungkin bisa diskusi kita di sini ya, Bapak Ibu mahasiswa. Datanya bagaimana? Apakah ada sesuatu yang bisa dibantu oleh pembimbing atau institusi gitu? Apakah masalah di labornya atau bagaimana gitu? Ya. Kemudian angkatan 2019. Nah, ini ada tiga kasusnya nih. Ada yang belum prelim. 2019 ini kan sudah hampir 6 semester kan kuliahnya gitu. Ya Pak D1 ya. Jadi yang belum prelim harus jadi perhatian ini kan. Kan udah hampir 3 tahun. Yang belum prelim dan kurang lancar pula nih anunya gitu. Pengakuannya. Ya. Kurang lancarnya katanya sini kan disebutnya sinilah masalah pengurusan nilai kuliah katanya. Nah, ya. Jadi tidak tahu nilai kuliah masalahnya di sini ya. Apakah kan nilai kuliahnya online semua apa namanya itu? Terjadwal dan online, apakah ada ya yang terlambat memasukkan nilai kuliah sehingga terhambat dia prelimnya? Bisa jadi kan? Nah, itu harus ditelusuri nanti. Kemudian yang sudah prelim ada satu orang, tapi dibilang kurang lancar juga prediksi kelancaran studinya. Katanya teknis pengerjaan penelitian karena masih sedikit referensi. Beban kerja di tempat mengajar. Nah, ini kayaknya seperti dosen izin belajar juga nih. Jadi tidak bisa dikurangi gitu ya. Ini tidak bisa dikurangi, nggak tahu apakah karena ketentuan di institusinya atau bagaimana, atau kekurangan dosen di sana. Gitu. Kemudian yang sudah proposal ada 3 orang. Ini udah lumayan lah ya, tapi memang terlambat juga sebenarnya kan. Sudah tahun sibuk dengan keluarga gitu ya. Kemudian yang angkatan 2020 sudah kuliah 4 semester. Yang lancar itu ada 8 orang. Maksudnya belum prelim.
Tapi dia yakin masih lancar ya. Tapi belum prelim nih. Berarti udah 4 semester belum prelim. Pada umumnya masalah keuangan, ya, masalah keuangan itu kemudian ada rinciannya, ya kurang konsentrasi, kemudian kuliah menggunakan biaya sendiri, komunikasi bimbingan sebelumnya secara daring sehingga kurang ini. Jadi sepertinya yang bersangkutan ingin bimbingannya offline. Tapi karena pandemi, karena memang 2 tahun ini memang pandemi, sejak masuk kayaknya udah yang bersangkutan sudah pandemi gitu. Sehingga bimbingan selama ini daring sehingga kurang efektif. Ada juga yang baru melahirkan, ada juga tadi yang tidak bisa mengatur antara waktu. Ini yang ya sebagai orang bekerja ini ya. Nah ini ada yang mengungkapkan secara detail satu target penelitian yang belum berhasil didapatkan. Ya. Tapi percaya dia yang bersangkutan lancar ya. Kemudian ada yang sudah prelim, ini. Tapi ada yang masalah keuangan, ada juga yang masalah kesehatan. Ini ada yang saya kasih bintang ini agak curhatnya nih. Tapi cukup anulah gitu ya. Sepertinya percaya diri, banyak punya motivasi tinggi walaupun banyak tantangan gitu. Ya. Kemudian yang kurang lancar angkatan 2020 itu yang belum prelim, ini jadi perhatian harusnya nih kan. Prelim dan kurang lancar. Masalah teknis pembimbingan. Nah, ini disebutkan masalah teknis pembimbingan itu adalah tidak siap kalau akan bimbingan. Ini nggak tahu nih tidak siap secara mental atau tidak siap secara konsep gitu. Kemudian topik penelitian yang tepat, ini yang tadi saya sebut ya. Nggak putus apa maksudnya nih? Topik penelitian yang tepat dalam artian sesuai dengan latar belakang pekerjaan. Jadi ada yang belum dapat topik. Sudah semester 4 kan? Semester 4 belum dapat topik itu. Kemudian yang sudah prelim, oh sorry ini tidak ada sepertinya nih. Ini kopi sebelumnya nih. Ini tidak ada yang sudah prelim, yang kurang lancar ada. Ya ini yang panjang tadi ya, yang curhat tadi. Jadi beliau, artinya saya melihat yang beliau ini punya motivasi yang tinggi ini, walaupun banyak tantangan. Ya. Oke. Sekarang S2 lagi. S2 2018 itu kan tinggal berapa bulan juga lagi masa studinya. Nah, ada yang S2 semuanya ya, tapi belum ada yang sebenarnya hasil. Ya. Masih proposal gitu. Ada yang lancar 1 orang, tapi ya katanya lancar insya Allah ke depan. Jadi berapa bulan ini insya Allah dia lancar gitu ya. Ini optimis bisa sebenarnya hasil mungkin. Dia hanya masalah pribadi saja gitu, masalah keluarga. Kemudian ada yang kurang lancar. Ini yang jadi harus perhatian bersama ini. Sudah 2018 kurang lancar. Ada 4 orang di sini datanya. Dia menyebutkan bahwa masalah pribadi dan teknis pembimbingan. Nah, ini masalah internal dan eksternal ini kan. Banyak masalah keluarga yang saya tampung, orang tua dan anak yang sakit, kemudian tambah uang SPP mungkin ya. Ini merasa malu maksudnya. Ini merasa malu dan segan untuk menghubungi pembimbing, dan ketika kurang jelas saat bertanya malah nyari solusi sendiri. Jadi segan bertanya ke pembimbing gitu, sehingga cari solusi sendiri. Percaya dirinya kurang gitu mungkin ya. Nah ini yang masalah pribadi. Sibuk dengan keluarga, masalah kurang konsentrasi, sibuk cari tambahan, saya tidak siap kalau akan bimbingan, gitu ya. Nah, yang lebih bermasalah lagi ada pengakuan yang tidak lancar ini. Nah, ini satu-satunya nih mahasiswa pasca ini angkatan 2018 yang tidak lancar pengakuannya, gitu. Jadi sudah memprediksi ke depannya nggak lancar nih, gitu loh. Ada 2 orang nih, ya. Bimbingan lagi. Ya, komunikasi dengan pembimbing promotor terhambat. Nah, ini tahu nih, mungkin Pak D1 perlu bicara khusus di bilik khusus ini nih. Ya. Komunikasi dengan pembimbing promotor terhambat. Kemudian masalah pribadi. Nah, masalah pribadinya bisa di inilah ya.
masalah malas, kurang segala macam itu. Tapi masalah pembimbing ini nih, perlu didalami ini gitu. Oke, 2019 cuma 1 orang di sini kurang lancar. Kurang lancar juga nih ya, kurang lancar juga. Tapi masalah pribadi kurang lancar, masalah pribadi. Kemudian ke tahun 2020 ada 7 orang mahasiswa S2. Pada umumnya masalah pribadi, ada masalah keuangan, itu pada umumnya tidak ada hubungan dengan pembimbing. Nah, itu gambarannya Pak Bapak Ibu, perangkatan dan masalah-masalah mahasiswa perangkatan gitu ya. Nah, ini saya rangkum saja masukannya nih. Ini cukup banyak nih. Baik itu langsung mengena ke fakultas atau prodi, dan ke pembimbing tidak seberapa sih gitu ya. Kita baca saja. Ini di sini sebutkan saran untuk MIPA khususnya jurusan kimia. Pertama, lebih mempermudah tata cara pendaftaran, ujian, seminar, atau sidang. Dengan cara mahasiswa hanya mendaftar memberikan bahan beberapa rangkap, saatnya jurusan yang menentukan jadwal pelaksanaan dan penguji. Memilih dan menanyakan kesediaan dosen penguji. Jadi, sepertinya nggak tahu di kimia seperti apa. Jadi, yang bersangkutan mengatakan bahwa memilih jadwal dan dosen penguji itu jurusan diharapkan, prodi diharapkan gitu ya. Termasuk mendistribusikan undangan dan bahan pengujinya. Kemudian fasilitas laboratorium sebaiknya ada kepastian kesediaan air dan semua wastafel dapat digunakan. Dan sebaiknya kita mempunyai loker penyimpanan. Ya. Kemudian dari segi website, sarannya pada halaman fasilitas laboratorium belum tertulis sarana laboratorium seperti instrumen. Tujuannya agar kami dapat mengetahui instrumen yang tersedia di labor, sehingga tidak perlu lagi cari di luar MIPA. Ya. Jadi sarannya cukup bagus ini ya. Kemudian yang kedua, mohon memberikan pedoman tulis yang jelas dan detail untuk mahasiswa. Ini ditujukan ke MIPA saja ini ya, secara umum ya. Mohon berikan pedoman tertulis jelas, pedoman tertulis yang jelas dan detail untuk mahasiswa. Di pedoman apa yang masuk, mungkin bisa pedoman akademik sudah ada, pedoman apa lagi misalnya, kurikulum sudah ada, nggak tahu gitu ya, nanti bisa diskusi gitu. Agar pada semester 1 telah ditetapkan promotor, ini mungkin bisa direspon nanti Bapak Ibu seperti apa penetapan promotornya gitu ya. Kemudian semoga diadakan coaching klinik untuk penulisan artikel ilmiah. Nah, ini bagus juga nih ya. Mungkin beberapa mahasiswa belum terbiasa menulis artikel yang baik. Ya. Kemudian permudah fakultas mungkin. Untuk mahasiswa yang masuk di semester genap, seharusnya Kaprodi dapat mensinkronkan dengan mata kuliah yang diambil pada setiap semesternya. Jadi karena kita menerima mahasiswa baru setiap semester sekarang ya, jadi mungkin yang bersangkutan merasa ya, ini kan kita belum tentu nih yang diselesaikan mahasiswa ini valid juga gitu kan, mungkin sudah ada gitu. Kemudian fasilitas laboratorium diperbanyak lagi, kemudian masukkan agar disediakan juga beasiswa dari fakultas agar dapat membantu biaya penelitian mahasiswa. Kemudian perlu melakukan evaluasi akademik secara rutin ya. Ini hari ini salah satunya ya. Kemudian bisa berkala dari satu. Kemudian publikasi untuk syarat kelulusan hanya 1. Ini sebenarnya setahu saya nggak tahu, nanti bisa konfirmasi ke Ibu S3 ya Pak Rizal. Syarat publikasi itu memang 1 gitu ya. Minimal gitu kan. Atau ada perubahan saya nggak tahu gitu. Kemudian jadwal bimbingan mingguan dalam sekelompok. Ini bagus juga usulnya nih ya. Jadi mahasiswa ada jadwal bimbingan mingguan dalam sekelompok pembimbing yang sama. Adanya buku bimbingan akademik, nilai kuliah sebenarnya tidak memberatkan mahasiswa karena proses nilai. Ini tadi itu yang nilai tadi ada yang menyebutkan tadi kan bahwa kurang lancar karena pengurusan nilai bermasalah. Dan ada ruang khusus bagi mahasiswa S3 untuk dapat berdiskusi. Bagus juga ini kan. Jadi ada ruang khusus untuk mahasiswa S3 untuk berdiskusi, untuk membuat artikel dan disertasi.
Kepada pembimbing maupun promotor, tolong bantu dan mencari solusi bagi mahasiswa yang kesulitan dalam pembuatan TA maupun penelitian untuk mempercepat dan meminimumkan keuangan karena tidak ada solusi jika kita tidak memiliki uang semester. Jadi bagaimana ya ada solusi untuk yang bermasalah dengan keuangan. Ya. Kemudian untuk S2 kimia tidak usah ada mata kuliah lagi sudah 3. Itu usulnya. Gitu. Saya nggak tahu juga seperti apa kurikulumnya. Dia mengizinkan bimbingan jarak jauh. Ada tadi yang pingin offline, ada yang pingin online, gitu ya. Dapat dibimbing dalam proses analisis data. Nah itu saja Bapak Ibu, Pak Ide 1, rangkuman yang bisa saya ambil dari kuesioner itu. Gitu. Ya. Dan itu selanjutnya mungkin kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ami atas rekap ya, data yang telah ditampilkan kepada kita. Saya pikir sangat jelas ya dan sangat informatif sekali apa yang disampaikan, dan beberapa memang ini saya catat ini sebagai sebuah masukan dan nanti kita akan follow up ya, kita lanjuti untuk bisa diambil kebijakan di tataran fakultas maupun di jurusan. Baik, sebelum diskusi ya Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa semua, izinkan saya juga mau menyampaikan atau sebetulnya adalah mengingatkan sebetulnya ya, dari segi regulasi ya, dari segi aturan barangkali